Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eni Mailiana Intartiningsih, CGP Angkatan 4 Kabupaten Wonogiri. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 3.1 tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Pertanyaan pemantik 1. Bagaimana pandangan Ki Hajar Dewantara dengan filosofi Pratap Triloka memiliki pengaruh terhadap bagaimana sebuah pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran diambil? Guru berperan sebagai pemimpin pembelajaran di kelas tidak hanya berproses sekedar mencapai tujuan pembelajaran saja, tetapi juga menciptakan sistem pembelajaran yang mengoptimalkan potensi siswa secara menyeluruh. Menurut filosofi Ki Hajar Dewantara dalam Pratap Triloka, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangon karso, dan tutwuri handayani, memberikan pedoman bagi seorang guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam pengambilan keputusan. Dalam filosofi tersebut, Ki Hajar Dewantara berpandangan bahwa sebagai seorang guru harus memberikan teladan atau contoh yang baik kepada murid. Ing ngarsa sung tulodo. Dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, seorang guru harus menganalisis dan memberikan pertimbangan berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang dimilikinya. Karena keputusan yang diambil akan memberikan contoh atau teladan bagi murid-murid yang dipimpinnya. Ing madya mangon karso. Seorang guru memberikan karsa atau usaha keras dalam membantu murid menyelesaikan masalah atau mengambil keputusan terhadap permasalahannya secara mandiri, sehingga keputusan yang diambil mampu membangun semangat dan niat murid untuk menjalankan nilai-nilai kebajikan universal. Yang ketiga, tutwuri handayani. Guru dalam mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran harus memberikan dukungan, dorongan, semangat baik secara fisik maupun moral, sehingga mendorong murid untuk dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Nilai-nilai guru penggerak sangat berpengaruh pada prinsip-prinsip pengambilan keputusan. Setiap keputusan yang kita ambil harus berpihak kepada murid, sehingga keputusan tersebut dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kedua, dalam pengambilan sebuah keputusan diperlukan kerjasama atau kolaborasi dengan berbagai pihak, seperti meminta masukan atau usulan dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, dalam pengambilan keputusan juga diperlukan ide-ide kreatif dan inovatif, sehingga ada berbagai alternatif penyelesaian. Yang keempat, dalam mengambil sebuah keputusan, guru tentu harus memiliki nilai reflektif. Perlu mempertimbangkan secara matang apakah keputusan yang diambil sesuai dengan nilai-nilai kebajikan serta berdampak pada peningkatan pembelajaran murid. Dan yang terakhir, apapun keputusan yang kita ambil harus dapat dipertanggungjawabkan dan didasarkan pada nilai-nilai kebajikan dalam diri atau nilai kemandirian. Nah, nilai-nilai kebajikan universal atau nilai kebajikan dalam diri akan membantu dalam mengidentifikasi dan memahami prinsip etika dan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Terdapat 3 prinsip dalam pengambilan keputusan. Yang pertama adalah berpikir berbasis hasil akhir. Keputusan yang diambil demi kebaikan orang lain. Yang kedua, berpikir berbasis peraturan, di mana keputusan yang diambil menjunjung tinggi prinsip atau nilai dalam diri. Dan yang ketiga, berpikir berbasis rasa peduli, di mana keputusan yang diambil banyak melibatkan empati, melakukan apa yang kita harapkan orang lain akan lakukan pada diri sendiri.
Bagaimana kegiatan terbimbing yang kita lakukan pada materi pengambilan keputusan berkaitan dengan coaching yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Dalam sesi coaching bersama pendamping dan fasilitator sangat membantu guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan. Bagaimana seorang guru menuntun muridnya untuk menyelesaikan dilema etika yang dihadapinya. Guru akan berperan sebagai coach dengan berbekal keterampilan coaching, berbekal keterampilan asertif, akan membantu guru dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat mengarahkan murid pada langkah-langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Pertanyaan-pertanyaan yang memprediksi hasil, serta pertanyaan-pertanyaan yang dapat memberikan opsi, sehingga dapat mengambil keputusan dengan baik, sesuai dengan nilai-nilai kebajikan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam keterampilan coaching itu akan membantu murid menggali potensi dirinya dan mengenal nilai-nilai yang tertanam dalam diri. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Seorang guru sebagai pemimpin pembelajaran harus memiliki keterampilan self-awareness atau kesadaran diri dan self-management atau pengelolaan diri. Self-awareness atau kesadaran diri ini merupakan kemampuan untuk mengenali diri secara akurat mengenai emosi, pikiran, dan nilai atau value diri. Seorang pemimpin pembelajaran yang memiliki kesadaran diri yang tinggi akan menilai secara akurat kekuatan dan keterbatasan diri dan mampu mengenali keterkaitan antara perasaan, tindakan, dan pikiran yang dilakukan dalam pengambilan keputusan. Sedangkan kompetensi manajemen diri ini merupakan kemampuan untuk mengatur emosi, pikiran, perilaku di berbagai situasi. Dengan kemampuan ini juga berkaitan dalam penanganan stres atau mengontrol hasrat, bertahan menghadapi tantangan untuk mencapai tujuan. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, seorang guru harus dapat mengelola emosi, pikiran, dan perilaku agar dapat mengambil keputusan secara tepat dan bertanggung jawab. Keterampilan kesadaran diri dan pengelolaan diri ini akan berpengaruh dalam pengambilan keputusan. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik. Pada studi kasus yang berfokus pada masalah moral atau etika, diperlukan kesadaran diri dan keterampilan sosial untuk mengambil keputusan. Nilai-nilai yang tertanam dalam diri mengarahkan pendidik untuk mengidentifikasi paradigma dan prinsip-prinsip dilema etika serta langkah-langkah pengujian pengambilan keputusan dan mempertimbangkan secara matang keputusan yang diambil. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Mewujudkan lingkungan belajar yang positif, kondusif, aman, dan nyaman merupakan sebuah impian dari setiap sekolah. Impian akan menjadi sebuah kenyataan jika ada tindakan perubahan dari pihak sekolah yang merupakan hasil keputusan yang melibatkan seluruh stakeholder sekolah. Melalui pendekatan inquiry apresiatif dengan alur bagja akan membantu mendorong perubahan budaya sekolah. Dalam pendekatan inquiry apresiatif, sekolah mencoba mengidentifikasi hal baik apa yang sudah ada di sekolah, kemudian mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan, dan mencari strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Dalam pengambilan keputusan, perubahan apa yang akan dilakukan pasti akan mengalami atau menemui situasi dilema etika maupun bujukan moral.
yang harus diidentifikasi terlebih dahulu. Baru kemudian ditentukan dari 4 paradigma dilema etika itu mana yang memenuhi. Kemudian dilakukan menentukan 3 prinsip pengambilan keputusan, manakah yang cocok. Dan yang terakhir adalah melakukan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, sehingga keputusan yang diambil tepat dan efektif dapat menciptakan lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Apakah kesulitan-kesulitan di lingkungan Anda yang sulit dilaksanakan untuk menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Apakah ini kembali ke masalah perubahan paradigma di sekolah Anda? Kesulitan-kesulitan di lingkungan saya yang sulit dilaksanakan dalam menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus dilema etika adalah lingkungan yang kurang mendukung, disebabkan beberapa hal. Yang pertama, karena berada di zona nyaman, sehingga sulit untuk melakukan perubahan. Yang kedua, perbedaan sudut pandang setiap orang yang terlibat dalam situasi yang terjadi, sehingga sulit dalam menentukan keputusan yang terbaik. Yang ketiga, adanya kecenderungan mementingkan diri sendiri tanpa memikirkan keputusan yang terbaik bagi banyak orang, sehingga keputusan yang diambil tidak sesuai dengan prinsip berpikir berbasis akhir. Yang keempat, kurangnya kompetensi sosial emosional, baik itu kompetensi kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, sehingga keputusan yang diambil seringkali merugikan atau tidak mengakomodasi semua kepentingan. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Pengambilan keputusan yang diambil sangat berpengaruh dengan pengajaran memerdekakan murid-murid kita. Pada saat murid-murid dihadapkan dengan dilema etika di mana harus mengambil keputusan secara efektif dan tepat serta mengakomodasi seluruh kepentingan, guru melakukan proses coaching untuk menuntun murid menggali potensinya melalui pertanyaan-pertanyaan yang mengasah murid untuk berpikir kritis. Murid diberikan kemerdekaan dengan cara diarahkan untuk menemukan sendiri solusi dari permasalahannya, sehingga keputusan yang diambil bukan paksaan atau bukan keputusan yang diberikan langsung oleh guru. Proses pengambilan keputusan ini melalui proses yang memerdekakan murid untuk mencari solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Guru berperan sebagai pamong yang bertanggung jawab dalam menuntun murid-muridnya untuk menemukan dan mengasah potensinya. Murid itu diibaratkan benih yang dapat tumbuh subur jika dirawat dan dijaga dengan baik oleh petani. Begitu pula dengan guru. Setiap keputusan yang diambil guru itu akan memberikan pengaruh yang besar terhadap masa depan murid. Dan yang terakhir, kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya. Yang pertama, guru sebagai pemimpin pembelajaran memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan yang berpedoman pada filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu Pratap Triloka. Yang kedua, dalam pengambilan keputusan, seorang pemimpin pembelajaran harus menjalankan nilai dan perannya sebagai guru penggerak dan menerapkan nilai-nilai kebajikan universal untuk menentukan prinsip yang akan digunakan. Yang ketiga, pengambilan keputusan dari situasi dilema etika yang dihadapi dalam melakukan perubahan didasarkan pada budaya positif dan menggunakan pendekatan bagja, sehingga dapat menciptakan lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Yang keempat,
Dalam pengambilan keputusan, dibutuhkan keterampilan sosial emosional dan dibutuhkan kesadaran penuh oleh guru sebagai pemimpin pembelajaran untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang kelima, keterampilan coaching menjadi salah satu bekal bagi guru untuk mengarahkan murid dalam pengambilan keputusan ketika murid mengalami dilema etika. Yang keenam, dalam pengambilan keputusan, guru dapat mempertimbangkan 4 paradigma, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Sehingga keputusan yang diambil dapat berpihak pada murid demi terwujudnya merdeka belajar. Demikian koneksi antar materi modul 3.1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.